Marc Marquez, kuti tapi tetap mengintai. Marc Marquez kelas balap MotoGP, dari Moto3 sampai kelas utama. Dan di tengah jeda itu, dia menyebut satu nama yang membuatnya bangga. Seorang pembalap muda yang sukses dia bantu dan kini mulai menyalakan teror di pedok. Siapa dia? Bukan rider MotoGP, bukan pembalap Moto2, tapi justru salah satu anak muda paling buas di kelas Moto3. Dan yang lebih mengejutkan, rider ini akan jadi rival langsung Veda Ega Pratama di musim depan. Kabar ini langsung bikin gempar, karena Marquez tak sembarangan memberikan pengakuan seperti itu. Jadi siapa sebenarnya pembalap yang disebut-sebut jadi senjata rahasia Marc Marquez? Vertical Group, pabrik juara ala keluarga Marquez. Tahun 2022, Marc dan Alex Marquez merancang proyek ambisius bernama Vertical Group, sebuah agensi pembalap modern yang tidak cuma mengurus atlet motorsport, tapi juga seniman dan kreator konten. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar manajemen media sosial. Ini adalah markas rahasia di balik kemunculan talenta gila. Dan dari sekian banyak nama yang berseliweran, ada satu yang benar-benar jadi fokus utama keluarga Marquez. Satu pembalap muda yang sejak awal sudah mereka bentuk, latih, dan arahkan. Proyek ini disusun senyap, tapi hasilnya meledak cepat. Rider ini bukan hanya mencetak sejarah di level junior, tapi juga merusak prediksi di kelas Grand Prix. Namanya sudah mulai naik daun, tapi rival-rivalnya belum paham betapa dalamnya potensi anak muda ini. Dan lebih gawatnya lagi, dia bukan nama asing buat Veda Ega Pratama. Maximo Quilles, senjata diam-diam didikan Marquez. Namanya Maximo Quilles, tapi jangan tertipu, dia bukan pembalap biasa. Anak muda asal Spanyol ini sudah 2 kali juara European Talent Cup tahun 2021 dan 2023. Di Red Bull Rookies Cup yang Junior GP, dia berkali-kali bikin pembalap lain frustrasi. Quilles bukan hanya cepat, tapi juga stabil. Dia bahkan dapat keistimewaan masuk Grand Prix setahun lebih awal dari batas usia normal karena prestasi luar biasa. Ketika pembalap lain harus menunggu hingga 18 tahun, Quilles sudah mengaspal Moto3 dengan umur 17. Dan bukan sekedar tampil, dia langsung rebut podium. Semua itu adalah hasil dari proyek yang dijalankan Marc dan Alex Marquez selama 3 tahun. Mereka sendiri yang meramu, mengawal, dan menyiapkan Quilles untuk bertarung di level tertinggi. Dan sekarang, senjata itu sudah dilepaskan ke trek. Veda versus Quilles, rivalitas lama yang kembali terbuka. Ini bukan pertama kalinya Veda dan Quilles bertarung di trek yang sama. Di Rookies Cup 2024, keduanya sempat bersaing di level junior. Waktu itu, Veda masih rookie, sementara Quilles sudah musim ketiga. Tapi yang mengejutkan, Veda sanggup berdiri sejajar. Di Red Bull Ring Austria, mereka bahkan naik podium bareng. Quilles posisi 2, Veda posisi 3. Momen itu bukan hanya pencapaian pribadi bagi Veda, tapi juga alarm bahwa dia bisa bersaing dengan para senior. Tapi jangan lupa, bagi Quilles podium itu hanyalah bagian dari rutinitas. Sedangkan bagi Veda, itu adalah batu loncatan pertama. Dan kini, dua pembalap muda ini akan bertemu lagi. Tapi kali ini bukan di sirkuit junior, melainkan panggung dunia, Moto3. Tekanan lebih tinggi, kecepatan lebih gila, dan siapa yang lengah bisa langsung tenggelam. Debut Moto3 Quilles langsung menggila. Begitu masuk ke Moto3, Quilles langsung tancap gas. Tidak butuh adaptasi panjang, tidak ada trial and error. Dia langsung menang 3 kali. Salah satunya di GP Portugal, di mana dia menyalip senior-seniornya tanpa ampun. Dan yang lebih gila, dia baru tampil penuh sejak pertengahan musim, karena sebelumnya absen 4 dari 5 seri awal. Kalau dihitung, dia kehilangan potensi 100 poin. Tapi tetap saja, dia masih sanggup mengejar posisi 2 klasemen sementara. Itu artinya, kalau Quilles tampil sejak seri pertama, besar kemungkinan dia bisa jadi juara dunia Moto3 di musim pertamanya. Statistik ini mengirimkan pesan keras ke seluruh pedok, terutama untuk para rookie musim depan. Dan salah satu nama yang paling banyak disebut, ya Veda Ega Pratama. Quilles absen 4 balapan, tapi masih berpeluang runner-up.
Musim 2025 semestinya menjadi ajang eksplorasi bagi Quiles, tapi nyatanya dia langsung bikin geger. Meski baru bisa debut di JP Spanyol karena usia belum genap 17 tahun dan sempat absen lagi usai JP Amerika karena cedera ibu jari, Quiles tetap berhasil bertahan di jalur papan atas. Total, ia melebatkan 4 dari 5 race awal musim, yang artinya kehilangan maksimal 100 poin. Tapi sekarang, ia hanya tertinggal 8 poin dari Angel Piqueras yang ada di posisi 2 klasemen. Ini bukan hanya angka, ini bukti kekuatan brutal yang dipendam pembalap bernomor 28 itu. Jika performa ini dibawa ke musim penuh tahun depan, maka peta kekuatan Moto3 akan berubah total. Veda tak hanya harus cepat, tapi juga siap menghadapi rival yang tidak pernah memberi jeda untuk bernafas. Quiles sudah mencium darah, dan dia tahu 2026 adalah musim miliknya. Quiles dan jejak DNA Marquez. Marc Marquez sempat melontarkan kalimat yang menggelitik publik MotoGP. Kalau dia pakai nama belakang ayahnya, dia akan punya inisial Mar. Kalimat itu bukan sekadar celetukan santai, itu pernyataan simbolis. Marquez mengisyaratkan bahwa Quiles memiliki kualitas dan gaya bertarung yang mengingatkan pada dirinya sendiri. Gaya agresif, keras kepala di tikungan, kecepatan tanpa kompromi. Bahkan cara Quiles menyerap tekanan pun mirip. Dia tenang di luar tapi buas di dalam trek. Kombinasi ini jarang muncul, dan fakta bahwa dia dibina langsung oleh Marquez selama 3 tahun lewat Vertical Group membuatnya bukan hanya sekadar murid, tapi potensi pewaris gaya balap generasi Cervera. Jika Veda ingin bertarung dengan Quiles, ini bukan sekadar adu kecepatan, ini perang filosofi, perang mental, dan perang DNA juara. Komentar Marc, Quiles sudah siap rebut dunia. Dalam wawancara dengan media Spanyol AS.com, Marc Marquez bicara blak-blaka tentang Máximo Quiles. Kami telah membimbingnya selama 3 tahun, kata Marquez. Jika dia memulai musim sejak balapan pertama, saya yakin dia akan bersaing untuk gelar juara. Pernyataan itu tak main-main. Bagi Marquez, pembalap yang layak mendapat pujian publik bukan hanya yang cepat, tapi yang konsisten, disiplin, dan siap bekerja diam-diam tanpa banyak bicara. Quiles memenuhi semua itu, bahkan saat cedera menghantam, mentalnya tetap kuat. Dia langsung kembali dan naik podium. Buat Veda, pernyataan Marquez ini jadi semacam sinyal perang, bahwa pembalap yang akan dia hadapi bukan hanya cepat, tapi juga punya sistem dukungan elit di belakangnya. Dan satu lagi, Marquez jarang salah soal bakat muda. Quiles versus Veda, duel 2 proyek besar dunia. Moto3. Moto3 2026 tak cuma soal siapa paling cepat. Ini adalah benturan 2 proyek besar. Veda Ega Pratama datang sebagai anak emas Honda Tim Asia, harapan publik Indonesia, hasil tempaan Junior Talent Team dan Astra Honda. Sementara Máximo Quiles adalah produk utama dari Aspar Team dan Marc Marquez sendiri. Keduanya bukan pembalap asal jadi. Mereka dibentuk dari bawah, dipoles lewat ajang-ajang kelas dunia, dan kini dipertemukan di titik puncak, Grand Prix. Quiles lebih berpengalaman, tapi Veda punya semangat meledak dan fighting spirit khas Asia. Inilah duel generasi, inilah ujian sesungguhnya. Tak ada zona aman, tak ada waktu untuk adaptasi. Saat lampu start menyala di seri pertama 2026, pertarungan ini resmi dimulai. Dan hasilnya bisa mengubah arah karir 2 negara, Spanyol dan Indonesia. Ini baru awal, pertarungan Moto3 bakal mendidih. Satu hal yang pasti, musim 2026 akan jadi musim paling eksplosif di kelas Moto3. Dari seluruh daftar rookie, Veda dan Quiles adalah 2 nama paling dipantau dunia. Quiles sudah membuktikan dirinya bisa langsung menggila. Veda akan datang dengan ekspektasi luar biasa. Tapi inilah intinya, hanya satu dari mereka yang bisa benar-benar mencuri perhatian. Dalam dunia balap, kecepatan saja tidak cukup. Konsistensi, keberanian, dan mental baja akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang hancur di tengah jalan. Marc Marquez sudah melempar peringatan, watch out for Quiles. Dan sekarang, giliran Veda menjawab tantangan. Apakah ini akan jadi awal rivalitas legendaris, atau justru musim di mana satu bintang bersinar dan satunya lagi tenggelam?